membacakan bab 17 dan 18, pasal 62, 63 dan 64. Pertama pasal 62 ayat 1 yang berbunyi setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memiliki izin dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Tujuan dari pasal 62 ayat 1 ini adalah untuk memastikan bahwasanya semua lembaga pendidikan yang didirikan itu memenuhi standar yang telah ditetapkan agar kualitas pendidikan yang diberikan itu terjamin. Izin ini juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pasal 62 ayat 2 yang berbunyi syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Maksudnya, untuk memperoleh izin pendirian suatu satuan pendidikan itu diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi isi pendidikan, maksudnya kurikulum yang diberikan itu harus sesuai dengan standar nasional dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua tadi jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan. Maksudnya semua lembaga pendidikan yang didirikan wajib harus memiliki tenaga pengajar dan staf yang memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan baik dalam segi pendidikan, kompetensi dan pengalamannya. Yang ketiga sarana dan prasarana. Maksudnya fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan dan fasilitas-fasilitas lain yang harus dipenuhi. Selanjutnya pembiayaan pendidikan. Maksudnya perencanaan pendanaan yang jelas dan berkelanjutan itu diperlukan untuk menjamin keberlangsungan operasional satuan pendidikan. Yang selanjutnya tadi sistem evaluasi dan sertifikasi. Maksudnya harus ada semacam mekanisme untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Juga harus ada sistem yang jelas untuk mensertifikasi kelulusannya. Selanjutnya manajemen dan proses pendidikan. Maksudnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif itu diperlukan pengelolaan yang baik dan proses pendidikan yang efektif. Selanjutnya pasal 62 ayat 3 yang berbunyi pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya baik pemerintah atau pemerintah daerah itu memiliki wewenang untuk memberikan izin ataupun mencabut izin pendirian suatu satuan pendidikan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa semua lembaga pendidikan yang beroperasi itu dalam kerangka hukum yang benar. Selanjutnya akan dilanjutkan sama saya. Saya akan menjelaskan tentang pasal yang keempat. Pasal yang keempat itu berbunyi ketentuan mengenai satuan pendidikan. Itu yang ada pada ayat 1, 2, dan 3 yang dijelaskan oleh teman saya Izam tadi. Itu harus diatur oleh peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bisa memfasilitasi pendidik dan peserta pendidik yang diperlukan. Terus pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyelenggarakan pendidikan dengan demokrasi serta tidak diskriminatif. Terus yang ketiga adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu wajib memberikan layanan dan kemudahan agar peserta didik itu bisa belajar dengan baik. Nah, terus pasal yang ke-63 adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia di luar negeri itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undang. Di sini dijelaskan bahwa ada sekolah Indonesia yang didirikan di negara lain itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada di negara Indonesia tersebut, seperti ketentuan yang dijelaskan oleh Salsa dan Izam tadi, seperti sistem pendidikannya, sistem kurikulum, terus itu harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan di pendidikan
ada di luar negeri yang didirikan oleh Satuan Pendidikan Indonesia seperti Sekolah Jeddah yang didirikan di Arab Saudi. Itu sekolahnya menggunakan sistem pendidikan yang didirikan di Indonesia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang bab yang ke-18, itu tentang penyelenggarakan pendidikan negara asing di Republik Indonesia. Di situ berbunyi bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara asing di Republik Indonesia, peserta didiknya itu bisa menggunakan kurikulum negaranya sendiri asal disetujui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Nah, dijelaskan tadi kalau misalnya satuan pendidikan Indonesia di luar negeri itu boleh menggunakan kurikulum dari negaranya sendiri. Tetapi kalau satuan pendidikan negara asing digunakan di negara Indonesia itu harus menyetujui pemerintahan peraturan undang-undang. Jadi negara asing boleh menggunakan kurikulum di negara Indonesia. Negara asing boleh menggunakan kurikulum negaranya sendiri asal pemerintahan pendidikan Indonesia itu menyetujui peraturan tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya dan izam yang salah, kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.